والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayuhal ahibbai fillah, saudaraku yang mulia, alhamdulillah kita masih bisa bersama dalam kajian rutin hari Khamis. Kali ini kita akan mengkaji Kitabul Ilmu, Kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-12. Semoga bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik Allah Ta'ala, dan diberi kebahagiaan di dua kehidupan, di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang mulia, Kitabul Ilmi, sungguh Allah Ta'ala membahas panjang tentang ilmu di Al-Quranul Karim, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, begitu juga tentang Nabi Musa dan Khidir, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi, termasuk nabi-nabi yang lain juga memohon ilmu kepada Allah Ta'ala. Maka insyaallah kita bahas tentang Kitabul Ilmi. Mari kita baca Riyadhus Shalihin di bab yang ke-12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin bab 12, Kitab Ilmu. Qala Allahu Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha surat ke-20 ayat 114. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir surat ke-35 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang mulia, Allahu Jalla Jalaluh qal wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, kata Allah dalam perintahnya, Rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Doa ini, saudaraku, di Al-Quran Surat Toha, Allah Ta'ala menyuruh kita mohon diberi ilmu. Begitu juga di hadis Rasulullah SAW banyak mengajarkan supaya kita berdoa mendapat ilmu yang manfaat dari Allah Ta'ala.
menjadikan doa itu bahkan dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi. Di antaranya Rasulullah membaca doa supaya menambah ilmu, ditambah oleh Allah Ta'ala doa yang Rasulullah baca supaya kita hafal, kita baca setiap pagi. Ini bagus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saudaraku, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang thayyib, amal yang diterima. Dari doa Nabi ini bisa kita fahami bahwa ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Ada rezeki yang baik, ada juga rezeki yang tidak baik. Ada amal yang diterima, ada juga amal yang tidak diterima. Maka kita harus berpikir, apakah ilmu yang kita punya ini manfaat? Apakah rezeki yang kita raih ini baik, atau sebaliknya? Begitu juga amal, apakah yang kita kerjakan itu diterima atau tidak? Doa ini harus kita baca setiap paginya supaya mendapat kebaikan di ilmu, di rezeki, begitu juga amal yang diterima. Amin Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadisnya Ibnu Majah nomor 925, sahahahu Syekh Albani. Begitu juga saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Menunjukkan ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Apa kata Rasulullah? Dijelaskan di hadisnya, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari kalbu yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Saudaraku, Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Hadisnya Abu Dawud 1548 dan juga di An-Nasa'i 5536. Mari kita hafal biar kita jauh dari ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmil la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a la yusma'. Masya Allah. Doa semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Secara umum saudaraku, ilmu yang bermanfaat itu apa? Adalah ilmu yang disampaikan dari sumber Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, kemudian diamalkan, didakwahkan, diimani. Itulah ilmu yang bermanfaat. Selain itu bisa menjadi ilmu yang mubah, atau bahkan ada ilmu yang bahaya, ilmu yang tidak manfaat. Maka Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di membagi ilmu itu ada 4 macam, yang ada 4 macam. Satu diantaranya 100% kata beliau berbahaya dan tidak bermanfaat. Apa itu? Yaitu ilmu yang bila dipelajari maka akan mengantarkan kepada kesesatan. Apa itu diantaranya? Contoh, ilmu sihir. Ilmu apa? Ilmu sihir. Ilmu sihir ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat.
Contoh lain, orang yang belajar ilmu kesesatan, baca Injil, baca kitab akidah-akidah yang menyesatkan, baca akidahnya orang Syiah, tetapi dia belum punya pagar, belum punya benteng tentang akidah yang benar. Maka belajar yang seperti itu tidak bermanfaat. Belajar ilmu kitabnya agama lain, tapi dia belum paham tentang Al-Quran, maka yang begitu dianggap tidak manfaat. Yang kedua, saudaraku, mempelajari ilmu duniawi yang hukumnya asalnya mubah, namun dia sibuk dengan ilmunya itu, menjadikan lalai hal-hal yang manfaat untuk kehidupannya. Misalnya, sibuk belajar ilmu dunia, ilmu komputer dan lain, tapi dia tidak menghadiri sholat Jumat, dia meninggalkan sholat wajib, maka ilmu yang begitu dianggap ilmu yang tidak manfaat. Yang ketiga, tidak manfaat, ilmu syar'i yang dipelajari dengan benar tapi tidak diamalkan. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, ilmu yang bisa menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu modern, sehingga dia cuek dan berpaling dari belajar agama. Sibuk komputer, ahli kimia, ahli biologi, tapi nggak bisa baca Al-Quran, tidak bisa at-tahiyat, tidak bisa bacaan sholat, maka yang begitu ilmunya tidak manfaat. Naudzubillah min dzalik. Maka saudaraku, berdoa wa qur rabbi zidni ilma, tapi tambahkan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang diajarkan Nabi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'ani wa zidni ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, manfaatkan ya Allah, beri manfaat ya Allah atas segala yang telah Engkau ajarkan padaku. Wa alimni, dan ajarkan padaku ya Allah ma yang fa'ani, apa saja yang akan memberi manfaat kepadaku. Wa zidni ilma, dan tambahkan ilmu kepadaku. Walhamdulillah ala kulli hal, dan segala puji hanya untuk Allah dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Amin Allahumma amin. Kita dikabulkan kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang mulia, ayat 114 surat Toha itu tadinya Allah Ta'ala berbicara tentang Fata'alallahul malikul haq, maha tinggi, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Allah pertama mengatakan Allah maha tinggi, Raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdha ilaika wahyu. Jangan tergesa-gesa, hei Muhammad, ini perintah Allah. Hei Nabi Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Tadinya malaikat Jibril kalau membaca satu lafaz, satu kalimat, Nabi Muhammad langsung ngikuti. Sebelum selesai langsung diikuti. Khawatir lupa, khawatir belum hafal, maka dia cepat-cepat mengikuti. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala, jangan tergesa-gesa sebelum sempurna. Maka saudaraku yang baik diantaranya cara belajar, bila seorang guru baru bicara, dengarkan dulu. Setelah selesai paham, baru ditulis dengan benar. Jangan setiap kata ditulis, nanti guru masih menyambung kalimatnya, kita tulisannya sudah terputus, tidak bisa memahamkan. Dan tetap belajar itu selain tidak tergesa-gesa, harus diikuti doa. Kata Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Amin Allahumma amin. Ya, teruskan ayat yang kedua dibaca. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini saudaraku, bentuknya siyahul kalamnya istifham atau kata tanya yang dimulai dengan hal. Hal itu arti aslinya maknanya apakah sama. Namun istifham di sini sering difahami disebut dengan istifham ingkari. Istifham ingkari. Maknanya apa? Kata tanya tapi bermakna untuk mengingkari. Karena tidak semua kata tanya itu bermakna tidak tahu atau ingin penjelasan, tidak. Harus melihat bentuk kalimatnya, siyagul kalamnya. Ada kata tanya yang bermakna taswiyah, menyamakan. Contoh, a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun di Al-Baqarah. Engkau beri peringatan atau tidak, mereka sama seperti itu. Sawaun alaihim, kata Allah. A'angzartahum am lam tunzirhum. Kata tanya tapi ingin memberi makna sama. Ada juga kata tanya tapi memberi makna tidak, meniadakan, tiada. Namanya nafi. Istifham tapi bermakna nafi. Contohnya apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada pembalasan kebaikan untuk kebaikan kecuali kebaikan? Artinya apa? Tidak ada yang lain. Kebaikan sudah pasti balasannya adalah kebaikan. Itu namanya istifham. Kata tanya bermakna nafi. Nah, kita sekarang ketemu di sini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maknanya pasti beda. Maka Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maknanya hal ini istifham ingkari, untuk mengingkari yang maknanya tidak sama. Maknanya apa? Tidak sama. Jadi banyak makna istifham. Ada ingkari, ada nafi, ada nahi, ada ta'zim, ada tahkir untuk merendahkan dan lainnya. Kita bahas yang ayat ini. Hal yastawil ladzina ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Yang pasti beda, saudaraku. Orang yang alim dengan yang tidak alim itu sudah pasti beda. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ahli ilmu itu punya keutamaan yang banyak. Paling tidak satu keutamaan ahli ilmu. Orang alim itu siapa? Orang alim adalah orang yang berilmu. Dia adalah tempat rujukan, tempat referensi, tempat bertanya. Maka Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir yang banyak difahami adalah ahli ilmu, yaitu ahli Al-Quran dan ahli sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini juga ada di surah Al-Hijr dan surah Toha, yaitu mengutamakan orang ilmu daripada orang yang bodoh. Yang kedua, orang ahli ilmu, saudaraku, ada keutamaan yang lain, yaitu dia sebagai saksi kalimat tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm, dan para malaikat serta ahli ilmu juga menyatakan itu. Maknanya orang ahli ilmu dia menjadi saksi. Di antaranya bahwa saksi Allah Ta'ala itu Tuhan yang hak dan selain Allah adalah salah
atau batil. Ini keutamaan siapa? Ahli ilmu. Begitu juga ahli ilmu dikecualikan dari yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda begini, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat, mal'unun ma fiha, dan juga dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walah, dan ketaatan kepada Allah, au aliman, atau orang alim, atau muta'alliman, atau orang yang belajar. Belajar dan mengajar itu diantaranya dikecualikan dari laknat Allah Ta'ala. Maka saudaraku, Rasulullah bersabda, fadlul alim alal abid, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Nabi. Fadlul alim, saya ulang, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum, keutamaan orang yang alim atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah dari kalian. Masya Allah, ahli ilmu dipuji oleh Allahu Jalla Jalaluh. Maka Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Maka pasti tidak sama. Maka ini istifham dinamakan istifham ingkari. Dengan begitu kita mohon kepada Allah semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah Surat ke-58 ayat 11. Masya Allah, Allah berjanji Allah akan mengangkat, yarfa'illah, Allah akan mengangkat orang-orang yang iman dan punya ilmu. Maka artinya orang yang punya ilmu dia punya pangkat lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Sehingga saudaraku, di masyarakat kita ini sungguh ironis, memprihatinkan, di mana banyak orang tidak menghormati ahli ilmu, bahkan seakan sama. Lebih-lebih dengan demokrasi yang kita fahami bersama ini sering dianggap sama. Kalau dulu sebelum reformasi, orang itu yang milih presiden siapa? Orang berilmu saja. Wakil-wakil rakyat, mereka berilmu, perwakilan. Tapi sekarang orang gila dengan yang waras sama, laki dengan perempuan sama, profesor dengan yang SD sama, yang MA dengan yang MI sama, bahkan dihitung sama suaranya. Kadang-kadang di masyarakat kita sendiri, di kampung-kampung kita, banyak orang ilmu yang tidak dipakai pendapatnya. Bahkan apa yang dipakai? Suara yang paling keras, suara yang paling banyak, suara orang-orang yang tidak berpendidikan. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah memberikan pangkat yang lebih tinggi, yaitu dengan ilmunya. Ya. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Allah firman Allah Ta'ala di surah Fatir. Kita baca, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang-orang yang punya ilmu, tapi dengan ilmunya dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ayat ini membahas innama yakhsyallaha, sungguh hanya kepada Allah saja
takutnya dari hamba-hamba ini siapa? Al-ulama'u, para ulama. Gelar ulama berat sekali. Ulama tidak mudah. Banyak orang pintar tapi tidak takut kepada Allah. Kata yakhsha, khosyah itu maknanya takut kepada Allah tapi dengan dalil. Takut dengan dasar. Itu yang dibedakan oleh Syekh Al-Utsaimin antara khauf dengan khosyah. Kalau khauf itu takut asal takut umum saja, tidak dengan dalil, takut namanya apa? Khauf. Tapi takut yang dengan dalil, takut dengan bukti, takut karena ada referensinya, takut karena ada petunjuknya yang membuat dia takut. Ini namanya khosyah. Dan ayat ini saudaraku, Allah di sini menjadi maf'ul. Yang seharusnya maf'ul itu kan di belakang urutannya. Objek. Subjek predikatnya harusnya kan al-ulama'u, yakhshal ulama'ullah. Yakhsha, takut siapa ulama itu kepada Allah. Tapi kata maf'ul atau objek yang harusnya di belakang didahulukan dan subjeknya dibelakangkan setelah objek, dibalik ini susunan katanya, ini menunjukkan takdim, mendahulukan yang harusnya di belakang, ini bermakna al-hasr atau pembatasan. Artinya apa? Tidak boleh yang lain, hanya Allah saja. Ulama itu takutnya hanya Allah saja, bukan takut yang lain. Kalau takut yang lain, takut dengan presidennya, takut dengan kakaknya, takut dengan tetangganya, takut dengan ini, dia belum mencapai pangkat ulama. Ulama tidak takut dibenci orang. Ulama tidak takut diisolasi oleh tetangganya, asalkan Allah ridho. Ulama tidak takut dicela, asalkan Allah ridho. Dia akan menyampaikan ilmu Allah Ta'ala. Maka orang ahli ilmu yang mulia, yang takut hanya kepada Allah, dialah disebut dengan ulama. Tapi sekarang repot, banyak ulama tidak hanya takut kepada Allah, tapi juga takut sama istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh, harus hanya kepada Allah. Hormat, takut dengan tangga semua harus dengan cara yang diridhoi Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semoga kita menjadi ulama-ulama yang dengan ilmunya, ngajinya menjadi tambah takut, tambah tunduk kepada Allah Ta'ala. Karena Allah punya siksa yang dahsyat, siksa yang pedih, neraka yang abadi, harus kita ingat terus. Tapi juga jangan lupa, mohonlah roja, berharap ampunan Allah Ta'ala. Dengan begitu kita akan penuh cinta kepada Allah, yaitu mahabbah. Amin Allahumma amin. Sehingga sempurna dengan rasa khauf, khosyah, roja, dan mahabbah. 3 hal sempurna. Kalau kita takut dan juga berharap, diikuti dengan cinta, maka menjadi sempurna hubungan kalbu kepada Allah. Amin Allahumma amin. Ya, terusnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dari Muawiyah radhiyallahu anh berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ia dipandaikan dalam ilmu agama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Saudaraku, tanpa ilmu tidak mungkin kita menjadi iman. Tanpa ilmu tidak mungkin kita menjadi baik. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala. Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin, akan difahamkan agamanya. Maka jangan heran kalau ada orang kelihatannya baik, sosial tinggi, bagus ini, tapi ilmu agamanya tidak mau belajar. Kamu datang ke majelis taklim, maka yang ada mereka banyak sia-sianya.
Kenapa sia-sia? Baiknya tidak dengan ilmu, maka tidak ada kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Pamer, ujub, kemenungsan, terus naudzubillah min dzalik. Saudaraku yang mulia, belajarlah, datang majlis ta'lim. Ini menunjukkan kita insya Allah dikehendaki oleh Allah menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Hadis ini dari Muawiyah, saudaraku. Pentingnya ilmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illahu. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Artinya apa? Maka ketahuilah dengan ilmu sendiri, ilmu dulu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Allah Ta'ala berfirman di surah Muhammad ayat yang ke-19. Apa urutannya? Kata Allah, yang pertama disuruh oleh Allah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam, maka ketahuilah. Artinya apa? Ilmu ini didahulukan, bahkan menjadi syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah harus dengan ilmu. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu apa yang diucapkan, tidak tahu maksud mengucapkannya, maka yang banyak pendapat ahli ilmu, la ilaha illallah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena nas ayatnya fa'lam, harus paham, saya mengucapkan kalimat tauhid, meniadakan Allah Ta'ala. Kalau cuma asal ngomong tidak tahu artinya, mungkin banyak orang bisa ngomong. Sehingga pamannya Nabi ketika itu disuruh baca la ilaha illallah, Abu Thalib tidak mau. Bukan karena hanya membacanya, tapi konsekuensi ilmunya. Kalau orang baca la ilaha illallah, harus mentiadakan Tuhan selain Allah. Karena selain Allah itu batil, yang hak hanya Allah Ta'ala. Maka orang yang baca la ilaha illallah, melafadzkan, mengucapkannya, yang benar harus disertai dengan ilmu. Baru setelah itu apa? Wastaghfir lidzambik, minta ampun kepada Allah dari dosamu. Karena banyak dosa, minta ampun. Itu juga harus didasari dengan ilmu. Maka saudaraku, menjadi baik kita mendoakan diri kita, orang mukmin mukminat, dengan apa? Ilmu. Pemahaman ini yang menjadikan benar kita menjadi yang bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan ilmu, Allah Ta'ala mengatakan itu ya faqih. Faqih artinya apa? Faham. Maka fikih itu pemahaman. Sehingga banyak yang beda-beda dalam fikih karena memahaminya beda-beda. Memahami nas Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini artinya faqih, maknanya difahamkan dalam agamanya, ya. Wa ani bani Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anh berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada cita-cita untuk mendapatkan nikmat seperti orang lain kecuali dalam dua hal, yaitu terhadap seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian ia pergunakan untuk membela kebenaran, dan terhadap seseorang yang dikaruniai ilmu pengetahuan, kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang mulia, kenikmatan di dunia, kesenangan, kemegahannya,
keindahannya. Bahkan banyak dari kita yang terkesima untuk memilikinya, untuk merasakannya, bahkan ingin menikmatinya. Namun apakah boleh kita berangan-angan pengen seperti orang itu, pengen bahagia orang itu, pengen ini? Rasulullah memberi batasan, saudaraku. Kita nggak boleh berangan-angan, bercita-cita pengen seperti orang ini, orang ini, orang ini. Enggak. Kata Nabi apa? Tidak boleh, hanya kecuali 2 orang. Kita boleh pengen meniru orang lain, pengen seperti itu hanya 2 orang. Apa kata Rasulullah? Illa fisnatain. 1 siapa? Rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haq. Yaitu laki-laki yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala, lalu menghabiskannya di jalan yang benar. Artinya punya harta yang banyak, tapi dia infaknya banyak. Punya harta yang banyak, hartanya manfaat untuk kebenaran, menyokong dakwah, menyokong masjid, menyokong panti yatim, memberikan kemanfaatan, mendakwah, membeli buku ditaruh di masjid, buku-buku Islami, buku-buku sunnah, membeli Al-Quran, diberikan para hafid, biayai orang-orang yang mengaji. Ini hartanya dihabiskan untuk itu, baru kita boleh marry. Maka saudaraku, yang benar, dai itu tidak hanya yang berbicara pidato, tidak hanya yang mengajar ngaji, tapi yang mengadakan kajian, yang membiayai kajian, yang membiayai ustadznya biar siap berdakwah, tidak bekerja tapi memberi kafalah para dai, memberi biaya kehidupan para ustadz. Ini mereka ada dai-dai besar. Orang-orang kaya mencukupi dakwah dari ustadznya, speakernya, karpetnya, minumannya, menyediakan dakwah. Mereka itu dai-dai besar, bukan sembarangan. Maka saudaraku, orang-orang kaya yang menghabiskan uangnya untuk kebenaran, dialah yang dipuji oleh Allah. Bahkan kita disuruh berangan-angan. Ya Allah, seandainya aku kaya, akan seperti orang itu ya Allah. Atau ya Allah, beri aku ya Allah seperti orang itu, orang kaya tapi pemurah. Dia senang dengan dakwah, dia senang memikirkan agamanya, dia senang memikirkan sunnah Nabi, dia senang beramal, dia senang mengaji. Wah, inilah orang kaya yang hebat. Selalu mendakwahkan sebagai dai dengan harta-hartanya pada kebenaran. Amin Allahumma amin. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wa rajulun atallahul hikmah fahuwa yaqdi biha. Yaitu seseorang yang diberikan Allah hikmah, artinya ilmu agama, lalu memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Wa yu'allimuha. Diberi ilmu oleh Allah, dia lakukan, dia jadikan panduan hidup, hukum dalam kehidupannya, dan dia mengajarkan. Ini kita boleh marry. Artinya di dunianya ada 2 saja yang mulia, yang lain tidak. Kalau lihat orang di dunia, siapa mereka yang termulia? Ya 2 ini. Siapa yang boleh kita idolakan? Siapa yang kita pengen meniru, terkesima untuk menikmati seperti dia? 2 orang. Siapa mereka? Ahli kaya, tajir, bisnismen, tapi uangnya dihabiskan untuk dalam kebenaran, yaitu mendakwahkan, membela, menyelenggarakan, memakmurkan agama dan rumah-rumah Allah Ta'ala. Kita marry dia seperti itu. Tapi kalau lihat pejabat, orang yang sukses jadi pejabat, bupati, gubernur, gak usah marry, gak usah pengen, capek itu. Untuk apa? Apalagi pejabat yang bakhil, tidak bisa berbuat baik, gak ada apa-apanya. Jangan pengen seperti itu. Marilah orang yang kaya tapi ahli infak. Amin Allahumma amin. Ini yang disuruh Nabi, 2 saja. Yang kedua, ahli ilmu. Orang alim yang mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya hanya karena Allah Ta'ala. Siapa yang begitu, dia boleh diidolakan. 2 saja. Maka saudaraku, mari kita idolakan 2 ini. Siapa yang terkenal, dermawan dan kaya. Ini Masya Allah, yang susah dicari sekarang.
Di kampung kita susah cari orang yang kaya, tapi dermawan dikenal. Setiap minta nggak ada yang menolak. Setiap ada agama, ada dakwah, ada kajian, dia yang biayai, dia yang nyiapi. Semua membuat orang termotivasi datang ke pengajian, datang kemana saja. Ini dalam rangka mendakwahkan kebenaran. Semoga kita mendapat ilmu itu yang bisa diamalkan. Amin Allahumma amin. Kesimpulannya saudaraku, kajian Kamis sore ini kita kaji di antara satu, selalu menambah ilmu yang manfaat. Berdoa kepada Allah. Datang Kamis sore kita, Ahad pagi kajian tafsir, Kamis sore kajian hadis, Sabtu subuh habis subuh kajian akidah, kajian Minhajul Muslim. Insya Allah ini termasuk majlis-majlis yang akan menambah ilmu kita dan kita amalkan. Kalau kita amalkan, kita ajarkan, kita punya nilai insya Allah yang orang akan meri kepada kita. Karena itulah yang akan selamat sampai akhirat kita. Amin Allahumma amin. Jangan ragu, pasti Allah memuliakan. Jangan sungkan, pasti Allah menunjukkan jalannya. Dengan thalabatul ilm, belajar Al-Quran dan Sunnah, maka akan selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.